Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali pada channel Audio Pariki. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips berbagi pengalaman terkait dengan penyusunan bab 2 pada proposal penelitian atau skripsi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan berbagai komponen yang sebagai penyusun daripada proposal penelitian atau skripsi, diantaranya pengajuan masalah atau judul, yang kedua terkait dengan komponen daripada latar belakang, dan yang ketiga bagaimana cara untuk menyusun sebuah judul penelitian yang baik, kemudian itu bisa langsung diterima atau di-ACC oleh pembimbing pada saat konsultasi pertama. Sebagai kelanjutan daripada video tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi ya, bagaimana cara untuk menyusun bab 2 yang bagus ya. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau toh misalkan ada perbedaan prinsip terkait dengan tata cara penyusunan atau mekanisme atau pedoman penyusunan skripsi atau proposal penelitian, nah itu tidak jadi masalah karena hanya merupakan suatu kebijakan kampus terkait dengan tata cara atau mekanisme penyusunan proposal penelitian dan skripsi. Baik, saya lanjut ya, bahwa berbicara tentang bab 2 ini juga sangat vital keberadaannya dalam suatu penelitian ya, karena banyak mahasiswa, banyak peneliti yang mendapatkan kemudahan ya, yang memperoleh manfaat dari penyusunan bab 2 yang bagus dan benar. Apa saja berbicara tentang bab 2, apa saja menjadi manfaat daripada bab 2? Atau kita awali dengan apa-apa saja yang harus ditampilkan ya pada bab 2 pada proposal penelitian atau skripsi. Yang pertama adalah berbicara tentang variabel penelitian ya. Variabel penelitian. Jadi bab 2 itu adalah tinjauan pustaka ya, di mana komponen di dalamnya adalah yang pertama berbicara tentang variabel penelitian. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh ya, judul penelitian itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada masyarakat di desa A misalkan. Jadi kita bisa identifikasi bahwa variabel dependen atau terikat daripada judul penelitian itu adalah kejadian diare ya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan. Nah, itu variabel yang kedua atau merupakan variabel independen atau variabel bebas. Jadi pertama-tama yang harus kita simpan pada bab 2 tinjauan pustaka ya, berbentuk A atau angka Romawi 1.1 2.1 misalkan, adalah variabel dependen atau variabel terikatnya, yakni konsep dasar tentang diare atau penyakit diare. Nanti untuk turun daripada konsep dasar tentang diare itu ya, turunannya berupa yang pertama misalkan definisi ya, yang kedua adalah etiologi atau faktor penyebab, yang ketiga adalah klasifikasi daripada penyakit diare, yang keempat adalah patomekanisme terjadinya diare atau yang kita kenal dengan istilah patofisiologi ya. Yang kelima adalah diagnosis, yang keenam adalah diagnosis banding, yang ketujuh adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan pada pasien yang dilakukan pada pasien yang menderita penyakit diare. Kemudian yang kedelapan adalah penata laksanaan ya, baik penata laksanaan medis maupun penata laksanaan non medis. Jadi bagi teman-teman yang dalam bidang kesehatan
di luar daripada mahasiswa kedokteran atau pada mahasiswa kedokteran juga, keberadaan daripada komponen penyusun daripada penata ini atau penata pada penderita diare ini cukup vital keberadaan dari penata non medis, ya, karena ini terkait dengan tindakan keperawatan kebidanan, ya, yang bisa mencegah terjadinya munculnya penyakit diare. Oke. Nah, kalau sudah A, ya, tentang dependen variabel atau variabel terikat, kemudian kita lanjut pada poin B atau poin 2.2, yakni variabel independen atau variabel bebas, ya. Yang pertama, misalkan faktor yang berhubungan dengan penyakit diare tadi, ya, seperti pada judul. Yang pertama misalkan personal hygiene, ya. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua misalkan tingkat pendidikan ibu. Yang ketiga misalkan pengetahuan orang tua atau ibu, ya. Yang keempat misalkan pola asuh orang tua atau ibunya, ya. Yang kelima terkait dengan status gizi, ya. Yang keenam misalkan kondisi lingkungan. Yang ketujuh misalkan terkait dengan tingkat pendidikan atau sosial ekonomi daripada keluarga. Yang kedelapan misalkan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau kualitas pelayanan khusus kesehatan. Faktor lainnya misalkan peran daripada petugas puskesmas yang menjadi ujung tombak daripada pelayanan kesehatan. Jadi banyak faktor terkait dengan ini, ya. Tinggal tugas daripada mahasiswa, ya, yakni mencari referensi terkait dengan faktor yang berhubungan dengan kejadian diare tersebut. Semakin banyak konsep yang ada pada bab 2 itu akan semakin bagus, ya. Semakin banyak akan semakin bagus, karena nantinya konsep-konsep yang ada pada bab 2 tinjauan pustaka ini sangat memberikan manfaat untuk keberadaan daripada bab-bab selanjutnya, ya. Yang ketiga, ya, yang poin C atau poin 2.3 adalah data-data empiris atau evidence based, atau yang kita kenal dengan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, ya, yang serupa atau setopik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau si peneliti, ya. Jadi tugasnya kita sekarang melakukan tinjauan literatur, ya, atau bisa juga kita melakukan sistematika literatur review untuk mengumpulkan jenis-jenis penelitian atau database yang sudah pernah dilakukan terkait dengan kejadian diare atau faktor risiko kejadian diare atau faktor yang berhubungan dengan kejadian diare, ya. Jadi dalam pencarian literatur itu, ya, kata kunci yang dimasukkan tidak harus sama persis dengan judul yang Anda ajukan, ya. Terkait dengan kebutuhan konsep yang kita inginkan, ya. Misalkan terkait dengan konsep diare, ya, terkait dengan faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit diare misalkan, ya. Jadi itu A, B, C, dan D, ya. Biasanya di kampus-kampus tertentu juga menekankan adanya keberadaan kerangka teoritis, ya, pada bab 2 tinjauan pustaka. Jadi berbicara tentang kerangka teori atau kerangka teoritis ini, alurnya dibangun, ya, berdasarkan konsep-konsep pada poin A, B, C, ya. Jadi bukan mencari teori baru lagi,
Tetapi yang kita pindahkan, ya, yang kita pindahkan kemudian kita simpulkan, karena kerangka teoritis itu kan alur, ya, alur. Bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, ya. Dalam ilmu kesehatan kita selalu mengatakan patomekanisme atau flow diagram, patofisiologi. Bagaimana kejadian diare itu, ya, pada perjalanannya, ya, dipengaruhi oleh keberadaan daripada faktor-faktor yang berhubungan atau faktor-faktor risiko tadi. Ya, jadi misalkan bagaimana tingkat pendidikan ini dia bisa mempengaruhi terjadinya kejadian diare. Jadi seperti itu. Apakah misalkan tingkat pendidikan ini nanti akan berhubungan dengan pengetahuannya, ya, pengetahuan ibu atau orang tua terhadap konsep dasar terjadinya diare yang kurang sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare pada balita atau anak. Jadi macam-macam. Tinggal tergantung dari kemantapan daripada teori, ya, teori yang Anda bangun pada poin A, B, C. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa keberadaan daripada kerangka teori atau kerangka teoritis ini merupakan abstraksi atau kesimpulan daripada poin bab 2 pada pendahulu tinjauan pustaka. Oke, saya akan menambahkan terkait dengan manfaat daripada tinjauan pustaka, ya. Jadi yang pertama manfaatnya itu adalah sebagai kerangka, sebagai acuan dalam membuat bab 4, yaitu pembahasan, ya. Yang kedua, ya, manfaat daripada bab 2 tinjauan pustaka, ya, yakni karena pada bab 2 tinjauan pustaka itu menampilkan data-data empiris yang tadi kita sudah jelaskan, berarti nanti hasil-hasil penelitian yang ada pada bab 2 itu nantinya akan bermanfaat pada saat seorang mahasiswa yang menyusun pembahasan hasil penelitian, karena di situ nanti akan dibanding-bandingkan, ya, atau dikait-kaitkan antara hasil penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian sebelumnya. Apakah misalkan inline atau sejalan atau misalkan bertolak belakang, ya. Terkait dengan sistematika daripada penyusunan pembahasan atau hasil penelitian nanti akan dijelaskan, ya, setelah kita membahas bab metodologi penelitian pada video berikutnya. Jadi nanti disimak pada saat itu. Kemudian yang kedua terkait tadi dengan manfaatnya dalam menyusun kerangka teori. Yang ketiga adalah manfaatnya dalam menyusun kerangka konsep, ya, kerangka konsep. Yang keempat sebagai dasar dalam menyusun alat ukur atau menyusun kuesioner, ya. Jadi nanti pada saat menyusun kuesioner, ya, tidak bisa terlepas atau tidak boleh, haram hukumnya untuk terlepas pada teori yang sudah dijabarkan atau dijelaskan pada bab 2 tinjauan pustaka, ya. Banyak mahasiswa kemudian melakukan kesalahan tentang penyusunan daripada alat ukur atau kuesioner ini. Ketika misalkan pembimbing atau penguji pada saat ujian bertanya, dari mana Anda memperoleh kuesioner penelitian ini? Saya ambil dari, atau mahasiswa mengatakan bahwa dia mengambilnya dari hasil penelitian orang lain. Nah, itu salah. Boleh-boleh saja seperti itu, ya, tetapi pada dasarnya harus disesuaikan dengan keberadaan teori yang kita sudah jabarkan pada bab 2 tinjauan pustaka. Saya kira teman-teman bisa pahami apa yang saya maksud, ya. Kemudian manfaat keempat atau kelima adalah terkait dengan membangun bahwa bab 2 tinjauan pustaka ini sebagai dasar dalam membangun definisi operasional, ya, definisi operasional. Untuk definisi operasional ini juga nanti saya akan jelaskan bagaimana tahapan daripada membuat atau merumuskan definisi operasional yang bagus, ya, yang kebanyakan mahasiswa sebagai peneliti pemula yang fresh, ya, peneliti fresh, selalu melakukan kesalahan dalam hal menetapkan atau merumuskan definisi operasional ini.
ya. Jadi selalu disamakan dengan definisi konseptual atau definisi teoritis, padahal berbeda jauh, ya. Ada syarat dan ketentuan dalam hal membangun wacana terkait dengan definisi operasional. Jadi nanti pada video berikutnya akan dijelaskan juga terkait dengan itu. Saya akan review sedikit ya sebelum saya akhiri video ini, bahwa pada bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang yang pertama adalah variabel independen dan dependen, ya. Bisa Anda dahulukan dependen variabel dulu, baru kemudian diikuti oleh penjelasan tentang variabel independen. Kemudian pada poin B terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan tadi dengan variabel Y atau variabel dependennya. Dalam hal ini adalah variabel X, ya. Yang ketiga adalah data empiris atau data-data hasil penelitian, ya, berbentuk evidence based. Kemudian pada poin D atau poin 2.4 adalah tinjauan kerangka teoritis, ya. Saya kira terkait dengan pembahasan kita pada kali ini, yakni tentang bab 2, komponen daripada bab 2 tinjauan pustaka, saya akhiri. Semoga bermanfaat, semoga berkah, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.